menurun, maka resiko terjadinya stroke dan jantung koroner juga akan turun. Ini stroke. Stroke itu gara-gara ada aliran darah yang bermasalah di otak. Otak itu rakus dengan darah. Sedikit aja tersumbat, langsung amblas kita. Tersumbat yang sebelah kanan, yang kiri akan lumpuh. Tersumbat yang kiri, kanan akan lumpuh. Apa buktinya? Kalau otak itu rakus dengan darah, coba dibuktikan di rumah. Duduk di pinggir tempat tidur, kemudian tangan telunjuknya ditarik di atas, tekan di daerah sini. Di sini ada namanya arteri karotis. Dut, dut, dut. Ada aliran darah dari jantung masuk ke otak. Itu kalau kita tekan, Pak, pingsan kita. Jangan di sini, Pak, ya nanti. Nanti pingsan di sini. Di pinggir tempat tidur, tekan, jedek, kita pingsan. Kenapa? Otak itu rakus. Kalau sampai ada sesuatu sumbatan, maka timbul masalah. Yang kedua yang rakus dengan darah itu jantung. Kalau sampai tersumbat, jantung sudah mulai nyeri-nyeri, kok sudah mulai ada nyeri-nyeri ya. Hati-hati, itu ada sumbatan. Kadang-kadang nyeri disertai dengan nafas berat, hati-hati ada sumbatan. Kadang-kadang nyeri disertai dengan nyeri melebar ke sebelah lengan, itu hati-hati ada sumbatan. Rakus dengan darah. Kalau sampai ada sumbatan serangan jantung di pasaran spine, kayak selang kecil gitu. Ini yang otak, yang ini yang jantung lainnya. Kalau jantung sudah nggak dapat aliran darah, tersumbat ini, ya sudah ada nyeri di darah. Bisa tembus ke belakang, bisa sesak kita, bisa nafas berat. Itu gara-gara jantungnya bermasalah, gara-gara aliran darahnya bermasalah. Ini kalau kita puasa, Pak, ini disikat dengan autofagi. Makanya nggak usah ragu dengan puasa. Setelah Ramadan nanti puasa daun semua. Nggak usah takut. Nah ini orang yang puasa itu jangan marah, ya. Ada orang puasa marah? Hanya. Lanjut kalau marah. Ini sohib. Kalau ada yang ngelitik, jangan marah. Orang yang nggak marah itu adrenalinnya akan turun, jantungnya bagus. Kalau adrenalinnya naik, jantungnya nggak bagus. Makanya puasa itu orang yang ada yang sering baca Al-Quran, nggak gampang marah, jantungnya sehat. Nah, terakhir ini puasa dan kecerdasan. Apa sih kaitannya antara puasa dengan kecerdasan? Saya anggap pondok pesantren itu mewajibkan santrinya untuk puasa supaya hafalan Al-Qur'annya kuat. Ada yang mewajibkan puasa daun, ada yang senang sama yang lain. Apakah ada kaitan antara puasa dengan kecerdasan? Ternyata sudah diteliti. Ada kaitan antara puasa dengan kecerdasan. Kata peneliti, orang berpuasa maka yang namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, faktor yang menyebabkan sinaps otak itu jadi naik, sehingga sinaps otaknya naik, anak itu gampang menerima pelajaran. Ternyata Imam Syafi'i, orang yang kita kenal sangat cerdas itu, yang hafalan Al-Quran umur 7 tahun, hafal Muwatta, itu kitabnya Imam Malik segini, Pak. Itu hanya 9 hari hafal, Pak. Sampai gede-gede Imam Malik itu. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau baca buku harus ditutup rambut. Kalau nggak ditutup, ini ikut ke hafal. Sekali lirik langsung hafal. Hanya lirik tak ini sudah hafal. Kita enggak, sudah kalau 1 bulan loh. Sabi nggak hafal. Sakuran kenapa? Ya, kalau ingin meningkatkan kecerdasan kita, tiru Imam Syafi'i. Apa kebiasaan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu selama 16 tahun tidak pernah kenyang. Ini yang bukan ngomong yang Imam Syafi'i kan, ulama-ulama sekitar. Imam Syafi'i itu 16 tahun tidak pernah kenyang. Pernah sekali waktu, Pak, Imam Syafi'i itu kenyang langsung muntah. Pernah dikenyangkan muntah karena sakit takutnya, karena kenyang itu bisa menimbulkan hati keras, otak tumpul pada Imam Syafi'i, badan gampang sakit. Jadi hati keras, otak tumpul, badan gampang sakit. Itulah orang yang kekenyangan. Maka Imam Syafi'i tidak mau kenyang, dia lapar selama 16 tahun. Jadi itulah kurang lebih manfaat yang akan kita lakukan.
masih berpuasa. Jadi ada rahasia di balik perintah Allah selama 1 bulan lebih. Insya Allah, kalau cara kita benar dalam berpuasa, sahurnya benar, niatnya benar, caranya benar, bukanya juga benar, insya Allah sehat. Nek kasih nggak benar, sahurnya salah, bukanya balas dendam, nggak boleh. Jadi kalau sahur ya seperti makan seperti biasa. Kalau buka makan seperti biasa. Jangan langsung semua jadi satu meja, kola, oti, es tehnya cilok semuanya seperti biasa. Ya, jadi nggak berlebih. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan bisa kecil itu supaya tetap diteruskan setelah Ramadan nanti. Biasakan puasa, enak puasa itu. Salah satu kenikmatan puasa, saya kasih tahu ya, apa sih kenikmatan puasa itu? Salah satu kenikmatan puasa pada saat kita merasakan lapar. Kalau sampai puasa belum lapar, itu puasanya belum nikmat. Usahakan puasa itu kita merasakan lapar. Dan kalau kita nggak lapar, itu belum nikmat. Salah satu kenikmatan terbesar dari puasa adalah lapar. Mudah-mudahan kita nanti berlapar-lapar ya. Jangan sampai kenyang terus. Lapar kan? Lapar supaya kita bisa. Ya, ini ada yang mau bertanya. Enggak apa-apa ini. Ada tanya jawab. Oke, ada 3 pertanyaan. Enggak apa-apa ya. Kalau yang ada acara monggo, kalau enggak ada silakan. Ada monggo silakan aja. Tentang masalah puasa ini, bagaimana untuk kita menjalani puasa, tapi demi kesehatan kita juga menjaga waktu tidurnya. Iya. Nah, pada waktu tidur itu yang paling bagus kan menurut kesehatan 8 jam. Tapi kita karena menjalankan puasa dari awal terus tadarus, sholat malam, akhirnya sholat tidurnya kurang. Bagaimana menurut kesehatan? Oke. Sekalian monggo potong nanti 2 jam pertanyaannya kita siap. Ada yang terima kasih. Ada yang puasa tanpa makan, minum aja air putih. Gimana dong? Oke, ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama. Bagaimana dengan kualitas tidur kita? Kemudian bagaimana dengan puasa? Tolong satu hal. Kita jangan sampai puasa dengan niat sehat, nggak boleh. Tolong ya. Niat kita puasa bukan untuk sehat, itu bonus Pak. Niat kita tetap karena Allah. Jangan sampai kita niat puasa karena sehat. Terkotori nanti niat kita. Puasa aja, niat karena Allah, ada bonusnya. Bagaimana dengan tidur? Tidur itu menurut peraturan kesehatan, Menteri Kesehatan itu 7-8 jam. Kalau saya Rasulullah itu rata-rata tidurnya antara 4-6 jam. Dihitung-hitung sama ulama itu kurang lebih segituan, maksimal 6 jam, 6,5 jam, 6 jam, 4-6 jam Rasulullah itu. Jadi tidak ada masalah. Memang salah satu kunci dari sehat itu olahraga yang baik, istirahat yang baik, olahraga yang baik, pikiran yang baik. Ada 4. Kita akan sehat. Jadi tetap kita ngaji seperti biasa, tetap kita tidur seperti biasa, tapi tolong Rasulullah antara 4-6 jam. Kalau bisa 6 jam, silakan. Yang kedua, tentang puasa hanya minum air saja. Sekarang ini ada di podcast itu, kalau kita mau menurunkan berat badan, membakar lemak, itu bisa kita itu pada saat kita mau buka minum air putih dan kita masih kuat, bisa dilanjut sampai pagi, kemudian kita sahur. Tapi itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tetap mencontohkan kita untuk sahur, untuk buka. Memang buka yang paling baik, saya pun juga melaksanakan sekarang. Itu pada saat pertama kali kita buka, tolong jangan yang manis-manis. Kalau mau pakai yang manis, tolong yang ada seratnya. Kalaupun tidak ada seratnya, tolong ada proteinnya.
Kenapa? Untuk menghindari glukos spike, lonjakan glukosa. Minum air teh manis itu langsung glukosa naik, insulin naik. Kasihan pankreas. Wes sedino kalau langsung dimawon kerja seperti itu. Begitu kita buka, kasih air putih dulu, kasih kesempatan untuk pankreas bekerjanya slow release. Bagaimana dengan kurma? Kurma itu slow release. Ada sukrosa, ada glukosa, ada magnesium, ada zinc, ada kalsium, ada kalium di dalam kurma. Di dalamnya ada serat. Nah itu yang membedakan dengan teh manis, dengan jemblem, dengan OTOT. Perbedaannya di sini. Jemblem, OTOT, cilok itu dari seratnya hanya lemak sama karbo. Apa yang terjadi? Oh luar biasa, langsung glukos spike itu lorong kabeh pankreas. Ada lemak kecampur karbo cocok. Yang paling bagus itu karbo atau lemak kecampur protein atau kecampur serat. Dan itu bisa dijawab dengan kurma. Slow release, tidak keluar dengan kecepatan yang tinggi. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sahur bukan jangan ada istilah balas dendam. Nanti takut ada kerja Pankreas. Saya kira itu aja. Saya mohon maaf. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan di pertemuan yang akan datang, karena ya mohon maaf satu nggak apa-apa ya. Mohon. Bilang ada nikmat sehat dan nikmat Ya, apa. oke. Kedua tadi saya bilang mengapa kita harus bahagia di bulan Ramadan? Kita harus bahagia karena kita umat minimalis. Kemarin ya. Yang kedua umat apa? Oh ya. Jadi kemarin memang saya ngisi di Al-Azhar. Itu Al-Azhar ada itu ya. Ya. Salah satu kewajiban kita di bulan suci Ramadan itu adalah kita bahagia, senang kalau Ramadan datang. Ojo dipetut-tuti. Ramadan ojo dipetut-tuti. Kalau Ramadan datang Sedang sayang. orang yang bahagia, senang Iya, sesuatu sayang. akan menimbulkan emosi positif. Emosi positif Sayang. memberikan motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat memberikan kuatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau kita bahagia, motivasinya positif, energinya positif. Kalau lagi betul energinya kurang bersemangat. Kenapa? Kenapa kok kita bangga? Karena kita umat minimalis. Apa maksudnya minimalis? Kita itu umat yang umurnya pendek. Salah satu karunia Allah, hadiah Allah kepada umat Rasulullah yang puasa ini. Puasa ini adalah hadiah Allah kepada umat Rasulullah. Karena apa? Keistimewaannya banyak, pahalanya banyak, mahfilnya banyak, semuanya banyak. Meskipun umur kita sedikit, tapi tidak kalah dengan umatnya Nabi. Contoh, kemarin saya kasih contoh, namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah itu umurnya pendek. Anaknya siapa? Rasulullah. Umurnya berapa? 20 tahun. Tapi amalnya, masya Allah, sudah pasti masuk surga. Kita umur 70 tahun belum tentu masuk surga. Tapi kalau Siti Fatimah pasti masuk surga. Kita belum pasti, karena belum pasti. Tolong Ramadan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Target berapa hatam Ramadan tahun Ini umat-umat yang lain nggak minimalis, banyak yang maksimalis. Tapi Nuh itu maksimalis, bisa sampai ribuan tahun. Kita diingatkan oleh Rasulullah, amal umati mampai nasitin wasabab, umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun. Yang pendek ada, yang panjang juga, tapi rata-rata seperti itu. Kira-kira itu, ya. Alhamdulillah. Mari kita tutup bersama-sama dengan tutup doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa fahman mursalin wa bihamal malaikati wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.